Hello Technolovers, apakah kalian mendengar kabar bahwa Indonesia telah menunjukkan ketertarikan yang semakin besar untuk bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS? Di mana BRICS telah menjadi salah satu aliansi ekonomi yang kuat di dunia, yang berusaha menyeimbangkan dominasi ekonomi barat dan menciptakan peluang pertumbuhan untuk negara-negara berkembang. Minat Indonesia dalam bergabung dengan BRICS dilatar belakangi oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan untuk memperluas jangkauan ekonomi hingga keinginan untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung global. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat penyebab di balik minat Indonesia bergabung dengan BRICS, serta keuntungan potensial yang dapat diperoleh. Stay tune ya! BRICS adalah singkatan dari kelompok negara-negara berkembang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Awalnya, BRICS adalah istilah yang digunakan pada tahun 2001 oleh ekonom Jim O'Neill dari Goldman Sachs untuk menggambarkan 4 negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi: Brazil, Rusia, India, dan Cina. Pada 2010, Afrika Selatan bergabung, sehingga menjadi BRICS. Kelompok ini kini mewakili ekonomi berkembang besar yang berupaya menciptakan kerjasama untuk meningkatkan keseimbangan kekuatan global yang biasanya didominasi negara-negara maju. Tujuan dan fokus BRICS. BRICS memiliki tujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan antara negara-negara anggotanya. Mereka juga fokus pada mengurangi dominasi negara-negara barat dalam sistem keuangan internasional dan menciptakan sistem yang lebih multipolar. Berikut adalah beberapa tujuan utama BRICS. Yang pertama adalah memperkuat kerjasama ekonomi. BRICS bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di antara negara anggotanya, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kolektif dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat. Yang kedua, sistem keuangan yang lebih mandiri. BRICS mendirikan New Development Bank atau NDB pada tahun 2014 sebagai alternatif terhadap lembaga keuangan internasional tradisional seperti Bank Dunia dan IMF. Bank ini bertujuan menyediakan dana untuk proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara anggota. Lalu yang ketiga, meningkatkan peran di panggung internasional. BRICS ingin memberikan suara yang lebih kuat untuk negara-negara berkembang di forum-forum global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, G20, dan lembaga internasional lainnya. Mereka berupaya menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar. Dan terakhir, kerjasama dalam bidang inovasi dan teknologi. Negara-negara BRICS memiliki fokus pada teknologi, riset, dan inovasi sehingga mereka sering bekerja sama dalam penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi yang menguntungkan anggota. Mengapa BRICS penting? BRICS mewakili sekitar 40% populasi dunia dan sekitar 25% dari produk domestik bruto atau PDB dunia. Dengan potensi pasar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kelompok ini memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global. BRICS sering dianggap sebagai aliansi yang berusaha memberikan keseimbangan terhadap pengaruh Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam ekonomi global, sehingga BRICS sering dilihat sebagai simbol dari tatanan dunia baru yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Alasan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS. Diversifikasi kerjasama ekonomi internasional. Indonesia telah lama menjadi bagian dari berbagai forum internasional seperti ASEAN, G20, dan bahkan APEC. Namun fokusnya masih cukup berat kepada negara-negara barat yang memberikan manfaat tertentu namun juga meningkatkan ketergantungan pada negara-negara tersebut, khususnya dalam perdagangan dan investasi. BRICS menawarkan peluang untuk mendiversifikasi kerjasama ekonomi dengan negara-negara non-barat yang juga memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Bergabung dengan BRICS akan memberi Indonesia kesempatan untuk memperluas jaringan perdagangan dan investasi dengan negara-negara seperti Brazil, India, dan Afrika Selatan yang pasar domestiknya besar dan potensial. Pertumbuhan ekonomi BRICS yang menjanjikan. Sebagai kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, BRICS menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Pada 2023, BRICS secara kolektif menyumbang sekitar 25% dari produk domestik bruto atau PDB dunia dan lebih dari 40% populasi global.
Dengan dasar yang besar dan daya beli yang terus meningkat, BRICS berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi global di masa depan. Indonesia dengan ambisi perekonomiannya yang kuat dan pasar domestik yang besar akan mendapat manfaat dari jaringan ekonomi ini. Selain itu, bergabung dengan BRICS akan memungkinkan Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara yang memiliki pengalaman mengelola ekonomi berkembang. Mendukung stabilitas dan kemandirian ekonomi. Salah satu tujuan BRICS adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih mandiri, yang tidak terlalu bergantung pada mata uang atau kebijakan ekonomi negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Sebagai negara yang juga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar dan mengembangkan mata uang yang lebih stabil. BRICS sendiri memiliki berbagai inisiatif seperti New Development Bank atau NDB yang dapat menyediakan sumber pembiayaan alternatif untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia tanpa terlalu bergantung pada lembaga keuangan internasional tradisional seperti IMF atau Bank Dunia. Peran yang lebih besar dalam diplomasi global. Indonesia telah lama memiliki peran aktif di kancah internasional, khususnya melalui diplomasi perdamaian dan kerjasama pembangunan. Bergabung dengan BRICS memberi Indonesia platform yang lebih kuat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menciptakan dunia yang lebih multipolar. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memiliki suara dalam kelompok yang seringkali berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kebijakan negara-negara barat di forum-forum internasional seperti PBB dan G20. Dalam jangka panjang, ini dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia dan membantunya memainkan peran yang lebih signifikan dalam proses pengambilan keputusan global. Meningkatkan kerjasama dalam bidang teknologi dan inovasi. Negara-negara BRICS, terutama China dan India, dikenal memiliki industri teknologi yang maju dan inovatif. China adalah pemimpin dalam bidang teknologi tinggi dan manufaktur, sementara India unggul dalam sektor teknologi informasi. Bergabung dengan BRICS dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam bidang riset dan pengembangan, transfer teknologi, serta inovasi digital. Ini dapat mendukung perkembangan sektor industri di Indonesia, mempercepat digitalisasi dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis teknologi. Lalu apa keuntungan ekonomi dan sosial dari keanggotaan BRICS? Akses ke pasar yang luas. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memiliki akses yang lebih mudah ke pasar negara-negara anggota lainnya yang berjumlah ratusan juta orang. Pasar domestik yang besar di negara-negara seperti India dan China menawarkan peluang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengekspor produk mereka, mulai dari produk pertanian hingga barang-barang industri. Akses ke pasar-pasar ini dapat membantu meningkatkan ekspor Indonesia, memperkuat sektor manufaktur dalam negeri, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, peningkatan akses ini juga dapat membantu memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional. Dukungan untuk proyek infrastruktur. BRICS telah mendirikan New Development Bank atau NDB sebagai alternatif lembaga keuangan internasional yang bertujuan mendukung proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang. Melalui keanggotaan di BRICS, Indonesia dapat mengakses pendanaan dari NDB untuk proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan energi terbarukan. Ini adalah peluang yang penting, mengingat kebutuhan besar Indonesia akan infrastruktur berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonominya yang berkelanjutan. Keterlibatan dalam membentuk tatanan ekonomi global yang lebih adil. BRICS seringkali dilihat sebagai aliansi negara-negara berkembang yang memiliki visi untuk menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih multipolar dan seimbang. Sebagai anggota BRICS, Indonesia dapat turut serta dalam upaya untuk mengurangi dominasi negara-negara maju, khususnya dalam pengambilan keputusan ekonomi global. Hal ini akan memberi Indonesia posisi yang lebih baik untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan mendorong kebijakan yang lebih adil di tingkat global. Peningkatan posisi daya saing global. Bergabung dengan BRICS memungkinkan Indonesia untuk memperkuat daya saing globalnya melalui kolaborasi dengan negara-negara yang berfokus pada inovasi, perdagangan, dan pembangunan ekonomi. Kemampuan untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota dalam berbagai proyek penelitian dan pengembangan teknologi dapat membantu Indonesia mengembangkan kemampuan inovatif dan meningkatkan nilai tambah produknya. Dalam jangka panjang, ini bisa memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam rantai nilai global dan mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Dengan berbagai peluang dan keuntungan yang ditawarkan, Indonesia memiliki alasan kuat untuk mempertimbangkan keanggotaan di BRICS. Jika dapat bergabung, Indonesia akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan lain-lain. Namun, Indonesia juga harus bersiap menghadapi tantangan-tantangan dalam bentuk penyesuaian kebijakan, pengaruh negara anggota yang lebih dominan, dan kesulitan menyeimbangkan kepentingan ekonomi. Gimana menurut kalian, Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.